ini negeri tersebut memiliki hutang luar negeri sebanyak 35 miliar dolar atau setara 502 triliun. Apakah tindakan menteri-menteri yang mengundurkan diri secara bersamaan di mana hari-hari ini negara tersebut sedang tengah kesulitan? Saat krisis yang melanda negara tersebut, di waktu yang bersamaan presiden dari negara tersebut harus menyaksikan begitu banyak kekosongan kursi kekuasaan di tengah jajaran-jajarannya. Apakah itu tindakan yang tepat yang dilakukan oleh menteri-menterinya? Menurut pendapatku, tindakan tersebut adalah tindakan bijaksana dan mencerminkan sikap kenegarawanannya, karena itu lebih baik daripada ketika satu negara sebanyak 26 menteri mengundurkan diri secara bersama-sama di malam hari. Apakah itu di Indonesia? No. That's right, in Sri Lanka tepatnya. Mari kita bahas sedikit permasalahan yang terjadi di Sri Lanka, dari mulai naiknya harga minyak dunia sampai terlilit hutang infrastruktur ke Cina, di mana karena permasalahan tersebut memunculkan kemarahan di kalangan masyarakat sehingga masyarakat turun ke jalan secara bersama-samaan, dari mulai demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab krisis di negara yang berpenduduk 22 juta ini. Di antaranya satu, karena permasalahan ekonomi di mana bank-bank swasta Sri Lanka yang kehabisan devisa untuk membiayai impor sehingga menyebabkan kekurangan pangan yang sangat ekstrim, di mana negara tersebut hanya memiliki cadangan devisa sebesar 2,31 miliar dolar atau setara 33 triliun. Di sisi lain, presiden dari negara tersebut mengakui bahwa negaranya memiliki defisit perdagangan sebesar 10 miliar dolar atau setara dengan 143 triliun. Faktor yang kedua adalah terlilit hutang dan infrastruktur ke China, di mana saat ini negeri tersebut memiliki hutang luar negeri sebanyak 35 miliar dolar atau setara 502 triliun. Apakah tindakan menteri-menteri yang mengundurkan diri secara bersamaan di mana hari-hari ini negara tersebut sedang tengah kesulitan? Saat krisis yang melanda negara tersebut, di waktu yang bersamaan presiden dari negara tersebut harus menyaksikan begitu banyak kekosongan kursi kekuasaan di tengah jajaran-jajarannya. Apakah itu tindakan yang tepat yang dilakukan oleh menteri-menterinya? Menurut pendapatku, tindakan tersebut adalah tindakan bijaksana dan mencerminkan sikap kenegarawanannya, karena itu lebih baik daripada ketika satu negara menghadapi satu permasalahan. Seperti permasalahan dalam satu negara di mana hutang semakin hari semakin membengkak, ekonomi rakyat masih merangkak karena terdampak pandemi COVID-19. Terjadi kelangkaan minyak hingga menyebabkan harga minyak naik, BBM naik, solar naik, bensin naik, hingga harga pangan pun naik. Tetapi elit politiknya hanya sibuk menyebarkan baliho-baliho di jalanan dengan tulisan For Presiden 2024 atau hanya sibuk membicarakan penundaan pemilu 3 periode atau amandemen 1945. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa selain melakukan tugas dari tanggung jawab pejabat-pejabat tersebut, ternyata satu-satunya yang harus dimiliki oleh pejabat tersebut adalah harga diri, dimana ketika mereka tidak mampu lagi mengemban tanggung jawabnya seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana menurut teman-teman? BTW, untuk kasus di Sri Lanka ini teman-teman bisa search berita lengkapnya di media-media karena waktunya tidak cukup hanya untuk 3 menit. Terima kasih.